pada minggu yang lalu permulaan minggu pertama dari tahun 2015, saudara sudah mendengar khotbah dari Pak Edu Leo. Saya percaya itu menjelaskan banyak sekali bagi saudara-saudara yang selama tahun yang lalu mengikuti firman Tuhan, sudah dijelaskan lebih jelas lagi bahwa kita sebagai anggota tubuh Kristus harus bekerja sama untuk mempunyai hubungan langsung dengan Kristus, sehingga setiap bagian di dalam anggota ini mengetahui apa tugas kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kalau kita bekerja bersama-sama, maka kita akan menjadi, gereja ini akan menjadi pernyataan daripada kehidupan Kristus sekarang ini, yang bisa memberikan dampak yang besar kepada komunitas di sekeliling kita. Nah, saudara, pada hari ini diberikan topik pada saya, Kristus adalah penebus kita. Kristus penebus kita. Saya percaya kalau saudara mendengar topik itu, berkata saya sudah tahu itu Kristus penebus kita. Tetapi saya kira dari permulaan tahun ini, saudara, mari kita lihat lagi, this is foundation yang paling, nanti Brian sebelum, jangan dipasang dulu ayatnya. Saya sudah ada di sini ayatnya, di situ belum ada. Kristus penebus kita, saya percaya begini, walaupun kita sudah tahu saudara, di dalam rencana penyelamatan itu sampai kita tahu kita diselamatkan, mungkin ada hal-hal yang kita belum jelas, missing bagi kita. Dan kalau perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan keselamatan kita pun, atau rencana keselamatan Tuhan bagi kita, kita tidak jelas di sini atau kurang jelas di sana, maka pada saat kita mau mempraktekkan firman Tuhan, pada saat kita mau menerima janji Tuhan, iblis bisa mari saudara-saudara kita doakan, saudara. Kita doakan Widya. Bapa, kami percaya Engkau ada di tempat ini, Lord Jesus. Engkau ada di tempat ini dan kami minta jamahan-Mu Tuhan untuk Widya. Pada hari ini, pada saat ini juga biar kuasa kesembuhan-Mu mengalir pada tubuhnya sehingga dia bisa mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa, kami minta Engkau sendiri yang melakukan hal yang besar dalam hidupnya. Kami serahkan Tuhan Widya di dalam pimpinan-Mu, di dalam tangan-Mu. Dan kami percayakan dia ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita lanjutkan firman Tuhan. Jadi kalau kita, saudara, di dalam pengertian kita mengenai firman Tuhan mungkin kurang jelas di beberapa bagian, maka pada saat kita mau mempraktekkan janji Tuhan dan sebagainya, iblis bisa mengganggu kita dengan hal-hal yang kita masih kurang mengerti untuk membuat kita menjadi ragu-ragu. Itulah sebabnya kalaupun hari ini sudah berpikir bahwa topik ini sudah saudara mengerti, tapi mari kita sama-sama renungkan lagi. Saudara, mengenai karya penebusan Kristus, supaya setiap bagian di dalam tubuh Kristus ini akan bisa berfungsi. Di dalam karya penebusan Kristus, saudara, mari kita melihat mengapa untuk menebus kita, Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia.
Adakah pertanyaan di dalam pikiran kita, Tuhan kan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak menyelamatkan kita dari surga saja? Mengapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia ini menjadi manusia? Pernahkah kita berpikir demikian? Sesuai untuk itu kita harus mengerti dahulu mengapa hal itu harus terjadi, mengapa Yesus harus menjadi manusia. Kita harus mengerti bahwa saudara pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diberi oleh Tuhan kuasa dan otoritas atas dunia ini. Tuhan berkata, berkembang biaklah dan berkuasalah di dalam dunia ini. Dan manusia diberi oleh Tuhan kuasa dan manusia diberi oleh Tuhan dunia ini. Apakah saudara tahu bahwa ada firman yang mengatakan bahwa dunia ini diberikan kepada manusia? Ayatnya boleh diberikan yaitu dari Mazmur 115 ayat yang ke-6. 16. Mazmur 115 ayat yang ke-16 dikatakan, langit itu langit kepunyaan Allah dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi bumi ini telah diberikan kepada anak-anak manusia. Sebab itu sebetulnya yang mempunyai kuasa atas bumi ini adalah manusia, saudara. Bukan iblis, bukan. Iblis enggak punya kuasa. Kalau manusia tidak memberikan kuasa itu kepada iblis, iblis tidak punya kuasa. Kuasa di dalam dunia ini diberikan kepada manusia. Bumi ini sudah diberikan kepada manusia. Sebab itu kalau kita boleh melihat bahwa yang mempunyai hak dan mempunyai kuasa di dalam dunia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai roh dan mempunyai daging. Mempunyai roh dan tubuh. Binatang mempunyai tubuh tapi tidak mempunyai roh. Iblis adalah roh tetapi tidak mempunyai daging. Dan saudara tahu, Tuhan pun roh. Dan dia sebelum menjelma menjadi manusia, dia tidak punya daging. Bukannya Tuhan tidak punya kuasa atas dunia ini. Tetapi Tuhan sudah menyerahkan kekuasaan itu kepada dunia. Sebab itu Tuhan yang sudah menyerahkan kuasa itu kepada manusia, dia tidak ikut campur. Hanya manusia yang diberi hak. Itulah sebabnya pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, saudara perhatikan, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, iblis tidak punya kuasa untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa, enggak punya. Iblis tidak datang dengan gada yang besar dan berkata, "Hayo kamu makan buah ini, kalau enggak saya pukul hancur." Enggak, iblis tidak punya kuasa atas manusia. Cara iblis hanya satu, yaitu dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, cuma satu, tipu muslihat, saudara. Sampai sekarang pun iblis hanya kerja dengan tipu muslihat. Kalau saudara mau perhatikan. Dan tipuan iblis kepada manusia waktu itu untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa sehingga iblis bisa mengambil otoritas manusia itu adalah dengan cara nomor satu. Dia berkata begini, you know what, kamu boleh makan ini. The reason Tuhan tidak mengizinkan kamu makan ini adalah karena Tuhan tahu bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Tipu muslihat yang pertama adalah iblis mau menipu manusia supaya manusia mencurigai Tuhan. Supaya manusia tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan kebaikan Tuhan. Sebab itu iblis berkata, karena Tuhan tahu kalau kamu makan ini, kamu akan menjadi seperti dia. Sebab itu kamu gak boleh makan ini. Makan buah ini. Nah itu adalah tipu muslihat pertama. Jadi manusia mulai mencurigai Tuhan. Manusia mulai mempunyai prasangka kepada Tuhan. Manusia mulai tidak percaya kepada Tuhan. Ada ketidakpercayaan dimasukkan ke dalam pikiran manusia. Setelah itu tipuan yang kedua adalah iblis berkata begini. Kalau engkau makan buah ini, matamu akan tercelik. Engkau akan menjadi seperti Tuhan, engkau mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah dari sini saudara-saudara, iblis mau merubah kehidupan manusia yang mempunyai God center. Sebelumnya manusia itu God center. Center dari hidup manusia adalah Tuhan. Apa yang Tuhan katakan manusia lakukan. Apa yang Tuhan katakan manusia lakukan. Tetapi sekarang iblis mau merubah supaya manusia menjadi self center. Kamu gak perlu Tuhan, kamu sendiri akan tahu. Yang baik dan yang jahat.
Saudara yang greget kalau gini. Jadi iblis berkata bahwa kamu sekarang gak perlu bergantung sama Tuhan. Kamu sendiri akan tahu kok apa yang baik dan yang jahat. Sebab itu tipuan yang pertama adalah supaya manusia mencurigai Tuhan, supaya manusia tidak percaya kepada kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah supaya manusia tidak perlu fokus kepada Tuhan, fokuslah kepada diri sendiri. Itulah sebabnya saudara, sejak manusia memakan buah itu, kejatuhan manusia adalah pertama yang terjadi adalah manusia menjadi self-center. Aku yang mau adalah apa yang aku mau. Anak pertama yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habil, sudah tahu ceritanya. Begitu Kain melihat persembahan Habil diterima, dia enggak terima. Dia berkata, no, saya seharusnya yang diterima. Sebab itu dia bunuh Habil, supaya tidak ada orang, tidak ada saingan dia. Nomor satu dia. Kemudian kalau sudah lihat terus, kejatuhan manusia adalah self-centeredness. Self-centeredness. Nah jadi saudara, kita lihat di sini, iblis tidak punya power. Iblis hanya menipu. Kalau iblis mau bekerja di dalam dunia ini, dia bekerja dengan tipuan. Dia menipu manusia untuk percaya kepada apa yang dia katakan, dan begitu manusia melakukan apa yang iblis katakan, dan iblis memanifestasikan dirinya melalui manusia. Demikian juga Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau bertindak apa-apa, Tuhan berbicara kepada manusia. Tuhan selalu berbicara kepada manusia. Dan bagi manusia yang menerima firman yang Tuhan berikan dan menangkap apa yang Tuhan katakan, melakukannya, maka terjadilah ada manifestasi daripada Tuhan di dalam dunia ini. Jadi kalau sudah perhatikan, yang punya kuasa di dalam dunia ini adalah manusia. Sebab itu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa. Semua manusia berhutang. Tidak ada manusia yang bisa membayar hutang dosa daripada manusia yang lain. Karena semuanya punya hutang. Kalau saudara semua berhutang, saudara mau bayar hutangnya Pak Surjo. Enggak bisa, saudara sendiri punya hutang. Bagaimana saudara bisa bayar hutangnya Pak Surjo? Sebab itu hanya satu-satunya yang bisa membayar hutang kita, hutang dosa kita adalah yang tidak berdosa. Sedangkan semua manusia berdosa. Itulah sebabnya untuk konsisten dengan perkataan Tuhan, bahwa dunia ini sudah dijadikan dan diberikan kepada manusia, maka Tuhan menjelma menjadi manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia, manusia yang mempunyai roh dan mempunyai daging. Dan dia menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya dia yang tidak berdosa bisa membayar semua hutang dosa kita. Dan cara membayar hutang dosa kita adalah untuk dia sendiri mati di dalam kematian yang terkutuk. Itulah caranya membayar hutang. Orang yang tidak berdosa menanggung dosa isi dunia untuk mati di dalam kematian yang terkutuk di kayu salib. Sehingga dia akan membayar semua hutang daripada manusia ini. Dan saudara-saudara, rencana Tuhan ini, Tuhan menjadi manusia ini untuk membayar dosa semua manusia, untuk mati di kayu salib ini tidak dimengerti oleh iblis. Iblis tidak tahu sama sekali. Itulah sebabnya saya pernah menerangkan ini, kalau nggak salah di dalam satu Jumat Agung beberapa tahun yang lalu, kalau saudara masih ingat. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, di dalam Alkitab, tuh, pada waktu iblis bertemu dengan Tuhan Yesus di dunia ini, waktu Tuhan Yesus di dunia ini, iblis selalu berkata begini, hai anak Allah, dia berkata gitu. Iblis tahu Yesus itu anak Allah. Hai anak Allah, apa kena mengena engkau dengan aku? Dengan kata lain, hei kamu kan anak Allah, kenapa kamu ada di sini? Dan kamu don't do anything lu, sebab saya, dengan kata lain, sebab saya, ya udah jelas iblis kalah oleh Yesus. Tapi dengan kata, kamu hai anak Allah, apa kena mengena engkau dengan aku? Tetapi kalau saudara perhatikan bagaimana Yesus mengatakan mengenai dirinya. Hampir selalu Yesus berkata, anak manusia datang untuk ini. Anak manusia datang. Dia berkatakan dirinya anak manusia. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, Yesus mau berkata, saya manusia loh. Saya sekarang manusia. That's why saya sebagai manusia, saya punya hak di dalam dunia ini.
untuk melakukan kuasaku. Dia menjadi manusia untuk itu. Iblis nggak ngerti. Itulah sebabnya iblis pikir, wah ini anak Allah ada di sini, dibunuh aja. Dan dia memakai manusia, saudara. Iblis memakai manusia, orang Farisi, ahli Taurat, semua ini sama iblis supaya mereka jealous pada Yesus, dan manusia itu yang dipakai oleh iblis untuk menangkap Yesus dan menyalibkan Yesus. Pada saat dia menyalibkan Yesus, iblis, kalau sudah lihat story-nya, filmnya itu, filmnya? The Passion of Christ. Sudah lihat kan, pada waktu itu semua terjadi, ada iblis di belakang itu, kelihatan iblis di belakang itu. Dan semua manusia itu hanya dimanipulasi oleh iblis. Dan kemudian Yesus disalibkan. Pikirnya iblis, beres dah, sudah mati gitu. Dia tidak tahu rencana Tuhan. Dia mati menanggung dosa isi dunia ini dan dia bangkit kembali. Dia menghancurkan kuasa iblis yang paling dahsyat, yaitu kematian. Dengan kebangkitannya dia mengalahkan iblis. Kaget iblis. Pada waktu Yesus bangkit dia kaget. Dia tidak tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, tetapi yang kami beritakan, kata Paulus, ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini iblis, kuasa kegelapan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saya tahu. Iblis tidak mengerti kenapa Tuhan Yesus menjadi manusia. Gak ngerti. Kalau dia tahu itu rencana penyelamatan, kalau dia tahu Yesus menanggung segala dosa manusia, dia tidak akan membunuh Yesus. Ya, jadi saudara, Yesus turun menjadi manusia adalah supaya dia sebagai manusia yang mempunyai roh dan mempunyai daging, mempunyai tubuh, dia bisa bertindak di dalam dunia ini menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia untuk berkuasa di dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita mau tahu rencana penebusan Yesus, Christ our Redeemer, itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, dia mau menyelamatkan kita, menjadikan kita kembali anak-anaknya, menjadi anaknya. Dan dengan dia mengalahkan kuasa iblis, dia merebut kembali segala otoritas yang manusia sudah berikan kepada iblis. Saudara tahu bagaimana iblis merajalela sejak manusia memakan buah itu. Berarti manusia menjadi hamba daripada iblis. Nah, dari situ iblis memegang kuasa di dalam dunia ini dan membuat manusia menjadi makin jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Sampai saudara tahu manusia tidak lagi mempunyai conscience. Begitu jahatnya. Sampai pada waktu itu manusia begitu jahatnya sampai Tuhan harus membasmi semuanya dengan air bah. Saudara bisa berkata, kenapa ya? Tuhan kejam sekali ya, dengan air bah itu mati semua. Saudara tahu, harus. Sebab manusia tidak bisa bertobat, saudara. Sama seperti kalau seseorang mempunyai kanker di dalam tubuhnya. Bagian kanker itu harus di-cut off, harus dibuang. Kalau dokter membuang bagian yang kanker itu bukan karena dia jahat, bukan. Tetapi karena dia mau menyelamatkan sisa daripada tubuh kita. Sebab itu yang kanker harus dibuang. Dan manusia pada waktu itu jahatnya sudah luar biasa dan manusia tidak bisa bertobat, saudara. Itulah sebabnya harus dibuang, seperti kanker yang harus dibuang. Kalau tidak dibuang, dunia ini sudah nggak tahu jadi apa. Harus dibuang. Itu karena kasih Tuhan, bukan karena Tuhan itu kejam. Nah, saudara sekarang, jadi kita mengerti sekarang bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Nah, sekarang Tuhan memberikan kembali otoritas kepada kita. Nah, sekarang saudara-saudara, jadi bagian kita untuk ditebus, untuk mendapat keselamatan, untuk bisa kembali kepada Bapa adalah hanya satu. Percaya kepada karya penebusan Kristus.
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia ini menjadi manusia dan mati menanggung dosa kita dan bangkit kembali dari kematian. Saudara, kalau kita percaya kepada karya penebusan Yesus, kita berkata, yes Tuhan, saya percaya saya sudah ditebus oleh darah-Mu, saya terima karya penebusan-Mu, saya percaya. Dan saya percaya sekarang saya menjadi anak-Mu. Saudara diselamatkan. Jadi saudara, cuman itu. Di dalam Roma pasal 3 ayat 28 saya berikan, kalau saudara lihat devotion yang saya berikan question, saudara, yang saya coba jawab sekarang ini sedikit banyak, enggak semuanya, kalau semuanya enggak akan kelar hari ini. Tapi lihat, Roma 3 ayat 28, dikatakan di sini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, percaya. Iman, percaya kepada hasil karya Yesus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena kita baik, karena kita tidak mencuri, kita tidak berzina, kita tidak menjadi saksi dusta. Bukan itu, bukan. Bukan karena hukum Taurat. Kita diselamatkan, kita dibenarkan bukan melalui hukum Taurat, tetapi dengan percaya kepada karya penebusan Yesus. Roma 5 ayat 13 dikatakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia ini. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ini yang saya pengen terangkan kepada saudara supaya saudara mengerti semua. Karena saya memberi question di dalam itu semua. Pernahkah saudara berpikir kenapa ya Tuhan di dalam perjanjian lama kok ganas benar, kayaknya kejam benar. Tetapi di dalam perjanjian baru itu semua grace. Mengapa gitu? Karena kalau saudara nggak ngerti ini, saudara akan jadi bingung. Tuhan ini sebenarnya bagaimana? Sehingga kita hidup di dalam grace, tapi time to time kita merasa condemn. Kita bilang, ya saya berdoa-doa, tapi saya tahu saya masih berdosa. Maka, kalau orang dosa kan dihukum di dalam perjanjian lama selalu dihukum kan. Jadi bagaimana doa saya didengar kalau saya masih berdosa? Nah, saudara akan bingung kalau saudara nggak ngerti. Dan banyak saudara, masih banyak di dalam gereja ini, even dalam gereja ini. Kita sin conscious. Dia bilang, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Bukannya salah saudara, minta ampun sama Tuhan bukannya salah. Bukannya salah. Ampuni saya. Tapi jangan sin conscious. Dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Biarlah kita mempunyai righteousness conscious. Tahu bahwa Tuhan yang membuat kita righteous. Dan kita sekarang adalah anak Tuhan. Walaupun kita masih melakukan kesalahan. Nah, saudara lihat di sini. Mengapa? Di sini katakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi begini, keadaan manusia itu sejak jatuh ke dalam dosa itu, mereka jadi selfish, self-center. Apa saja yang mereka mau buat dirinya sendiri, ada orang lain yang mau pegang, diambil, direbut. Kalau orang itu tidak beri, bunuh saja. Yang penting saya dapat apa yang saya mau. That is selfishness, itu seperti itu. Selfishness, I want what I want. I have to get what I want. Seperti itu. Itu selfishness. Nah saudara, manusia hidup di dalam ke-selfishness seperti itu. Tetapi mereka nggak tahu bahwa itu dosa. Mereka tidak tahu itu di dalam perjanjian lama. Mereka tidak tahu bahwa selfish itu dosa. Mereka pikir normal, saya mau itu kok. Saya mau istrinya dia cantik kok. Kenapa dia tinggal sama laki-laki itu? Saya mau dia kok. Jadi tapi kata wanita nggak bisa, saya punya suami. Oh suami tak bunuh aja, suaminya bunuh. Oke, ayo sama saya. Dan mereka tidak mengerti bahwa itu dosa. Tidak tahu bahwa itu dosa. Maka untuk mengerti bahwa itu dosa, Tuhan harus memberikan hukum Taurat. Kalau kamu membunuh itu dosa, kalau kamu mencuri itu dosa. Nah, jadi diberi hukum Taurat supaya hukum Taurat itu menunjukkan kalau kita berani mengambil istri orang atau suami orang, dosa. Nah, begitu ada hukum Taurat harus ada hukuman. Enggak ada gunanya ada peraturan, enggak ada hukuman. Ya toh? Kalau kita bilang tidak boleh mencuri itu salah. Kita mencuri. Ya udah si Anu mencuri, didiemin aja. Ya semua orang mau mencuri.
Nah, sebab itu harus ada hukuman. Ada hukum Taurat, ada hukuman. Jadi hukum Taurat diberikan adalah untuk menunjukkan dosa kepada manusia. Hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan manusia, bukan. Orang mau mengikuti hukum Taurat semuanya. Dan enggak ada orang yang bisa mengikuti hukum Taurat semuanya, saudara. Enggak ada yang bisa. Saudara bilang, saya bisa kok. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak menginginkan harta orang. Ya, go back pada yang pertama saja, saudara. Seperti orang muda yang kaya itu. Saya sudah melakukan semuanya. Tuhan bilang, oke, kalau kamu sudah melakukan semuanya, jual semua barangmu, berikanlah kepada orang miskin. Keluyur. Dia sudah tidak melakukan hukum yang utama. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Hanya satu Allah. Yesus adalah Allah yang berkata, jual semua barangmu, berikannya kepada orang miskin. Enggak mau. Saya mau my money. Dia sudah mempunyai Allah lain. Di dalam hidup kita, saudara, ada banyak Allah lain. Kadang-kadang Allah kita adalah anak kita. Kadang-kadang Allah kita adalah possession kita. Ada banyak. Belum tentu Allah sebagai patung, tetapi ada banyak yang lebih penting daripada Tuhan. Kadang-kadang Allah kita adalah waktu kita. Ada banyak. Sebab itu, saudara, hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan kita, tetapi untuk supaya kita mengetahui bahwa kita berdosa. Nah, jadi sebab itu, nah kalau kita sudah manusia pada saat itu melakukan dosa, ada hukumannya. Melakukan dosa ada hukumannya. Dan jadi saudara gambarannya seperti ini. Kalau saudara punya anak, saudara semua punya anak. Pernah punya anak at least. Nah, anak kecil, saudara. Anak kecil begitu lahir itu selfish. Selfish. Main, semuanya main. Umur 1 bisa ngomong langsung nomor 1 ngomong main. Ada dipegang orang, toy dipegang orang, main, semua main. Selfishness. Nah sekarang kita mau ngajar anak ini, saudara. Enggak boleh rebut toynya orang, enggak boleh ambil barangnya orang. Oh, it mean main. Enggak bisa diomongin, main. Enggak ngerti bahwa itu tuh salah, enggak ngerti. Nah, untuk supaya ngerti salah bagaimana? Ambil rotan. Diomongin gak bisa kan? Gak ngerti bahwa itu salah. Oh saya mau kok, dia gitu kan. I want it, that's caranya ya orang hidup sebelum ada hukum Taurat. That's what I want. Nah sekarang anak kecil, that's mine. Oke, dengerin, gak boleh rebut punya orang. Berani rebut, tang. Dia bilang, it's mine. Rebut, begitu rebut, tang. Wow, sakit. Wah, mamanya jahat. Si orang zaman perjanjian lama berpikir, Tuhan itu jahat. Salah peng. Tetapi harus karena tidak mengerti bahwa itu dosa. The same thing. Anak kita, bagaimana anak itu bisa jadi benar? Yaitu karena ada rotan. I know some people gak perlu rotan. Kita keras ngajarin dia kan. Nah seperti itu kejadiannya. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama harus ada itu. Karena karya penebusan Yesus belum datang dan manusia hidup di dalam dosa. Tuhan harus memberitahukan mereka berdosa. Dan dosa, rule itu ada hukumannya. Jadi itu sebabnya, sampai Yesus datang ke dalam dunia. Begitu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengambil seluruh dosa manusia. Dan dia mengambil kuasa dari iblis, kembalikan kepada manusia. Sekarang, saudara, sekarang kita kalau menghadapi iblis, jangan bilang, Tuhan ini tolong nih iblis jahat sama saya, Tuhan tolong usir iblis. Tuhan iblis kasih penyakit sama saya, Tuhan tolong usir iblis. No. You have the power sekarang. Use the power. Iblis tuh gak punya kuasa atas kita, gak punya. Usir saja di dalam nama Yesus. Tetapi saudara, pelajaran yang seperti ini harus latihan. Saudara gak bisa tiba-tiba ini, saudara sering kan kalau mimpi, kalau saudara mimpi, saudara dicekek sama iblis atau bagaimana, gak bisa tuh. Saudara mau ngomong di dalam nama Yesus, saudara ngerti nih, biarpun lagi ngimpi saudara ngerti. Mesti di dalam nama Yesus usir setan gitu, saudara ngerti kan. Tetapi begitu mau ngomong, di dalam nama, mau ngomong Yesus tuh gak keluar-keluar. Kenapa saking gemeter saudara? Gemeter, mau ngomong di dalam nama, saudara gemeter.
Pertama-tama saudara mau menggunakan kuasa Tuhan itu, you have to practice. Practice, practice, practice. Lehan kepada orang sakit, practice, practice, practice. Lama-lama saudara tahu how to use that power yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita perlu praktis semua. Kita semua lagi belajar, semua lagi belajar. Saya bukan lagi khotbah itu. Sekarang saya lagi mau masuk ke dalam terusnya. Jadi saudara, sekali lagi, orang percaya kepada karya penebusan Yesus. Dan orang itu dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali. Dan pada waktu orang itu terima Yesus, dia lahir baru. Yang baru itu spiritnya. Spiritnya lahir baru. Kita mempunyai spirit yang baru. Spirit yang lahir dari Tuhan. Through the blood of Jesus. Kita spiritnya baru. Tapi dagingnya masih lama. Jiwa cara berpikirnya masih lama. Itulah yang membuat kita berdosa. Tetapi Tuhan melihat spirit kita sudah di cover by the blood of Jesus dengan darah Yesus. Dan spirit kita itu baru dan spirit kita itu tidak mau berdosa dan tidak bisa berdosa. Saudara bilang, enggak bisa berdosa, saya masih berdosa terus. Dagingnya mengalahkan your spirit. Sebab itu kita perlu latihan untuk hidup dipimpin oleh roh kita. Harus latihan, karena kita sudah terbiasa hidup kita dipimpin oleh soul kita, oleh jiwa kita, oleh pikiran kita yang sudah selfish. Nah sebab itulah Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan renew your mind, itu 2 poin itu adalah daging sama pikiran. Jiwa, itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, harus diperbaharui, harus ditransform. Supaya spirit kita bisa memerintah di dalam diri kita. Itu. Jadi saudara semua yang sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah righteous, spirit saudara sudah baru, spirit saudara tidak mau berdosa dan tidak bisa berdosa. Karena roh kita ini bukan hanya baru saja, roh kita ini dibungkus, di seal by the Holy Spirit. Ada di Efesus pasal yang 1, saya ayatnya lupa. Kalau saudara selesai ini mau tanya, saya kasih ayatnya. Kita di seal by the Holy Spirit. Sebab itu dosa yang dilakukan oleh body kita tidak masuk, enggak bisa masuk ke dalam roh kita. Itu yang dimaksud bahwa kita sudah diampuni dosa kita past, present, and future. Karena spirit kita di seal by the Spirit of God. Nah saudara-saudara sekarang, kalau kita sudah mengerti, Tuhan sudah menebus kita menjadi baru, spirit kita baru, tinggal kita latihan untuk hidup kita dipimpin oleh spirit. Jangan dipimpin oleh your mind atau your body, tetapi dipimpin oleh roh kita. Itu perlu latihan. Setelah itu, kita harus mengambil decision. Saya sekarang mau fokus kepada Tuhan, seperti Adam dan Hawa pada waktu baru diciptakan oleh Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu yang dia lakukan. Nah sekarang kita mesti ambil keputusan intentionally. Jangan cuma sekedar, oh saya tahu ya sudah. No, intentionally. Tuhan karena saya sudah diperbaharui, saya sudah ditebus, saya sudah menjadi ciptaan baru. Saya sekarang intentionally, saya mau mengambil decision untuk mengikuti Tuhan. Setiap apa yang akan saya lakukan, saya mau tanya Tuhan, apa yang Tuhan suruh saya lakukan, dan saya akan melakukannya. Actually bukan Tuhan di sini, Tuhan di sini. Saya salah kalau saya gini-gini terus. Sini, Tuhan itu di sini. Dan kita harus tahu tanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Bagaimana Tuhan berpikir mengenai ini, supaya pikiran saya dipimpin oleh pikiran Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita harus ambil decision. Kalau kita tidak pernah mengambil decision saudara, maka hidup kita ada di 2 dunia. Mau ikut Tuhan, mau ikut dunia. Mau ikut Tuhan, mau ikut dunia. Bingung. Dan kita enggak maju-maju di dalam kehidupan kerohanian kita. Ya begini-begini terus. Saudara, saya barusan melihat riwayat hidupnya Elvis. Semua saudara tahu Elvis. Ada di sini fan-nya Elvis, saya tahu. Ya saudara, Elvis kita tahu hidupnya, kalau kita melihat Elvis, wah ya itulah the king of rock and roll.
Dia yang ngawur tuh. Itu semua sekarang gaya-gaya yang sensual itu kan Elvis yang mulai. Gitu kan? Kita tahu dari sudut itu. Lihat, dia mati apa? Mati masih muda, umur 42 tahun. Nah kita bisa ngelihat jeleknya semua. Saudara pernah nggak ngelihat bagusnya Elvis? Saya baru melihat kesaksian hidup Elvis dari orang-orang yang dekat dengan Elvis. Saudara tahu, Elvis itu mamanya sayang sekali sama dia. Dan Elvis sayang sekali kepada mamanya. Dan saudara tahu, pada waktu Elvis masih kecil, keluarga itu miskinnya luar biasa. Rumahnya kecil, rumahnya terdiri dari 2 room, bukan 2 bedroom, 2 rooms. Miskin sekali. Kemudian Elvis menjadi besar, mamanya selalu bawa dia ke Sunday school, bawa dia ke gereja. Itulah sebabnya saudara yang punya anak saudara, itu apa yang saudara impartasikan kepada anak masih kecil saudara, akan stay. Anak itu dibawa ke gereja, mamanya yang selalu bawa ke gereja. Anak itu dengerin firman Tuhan, dia mulai nyanyi lagu-lagu Kristen. Dan saudara, sampai pada waktu dia mulai besar, dia bisa nyanyi, suaranya bagus kan? Dia menjadi supir truk. Nah saudara, tapi pada waktu dia mulai nanjak karirnya, dia mulai menyanyi. Saudara tahu, agent yang megang dia, kepengen dia nyanyi lagu-lagu dunia, lagu-lagu rock and roll, lagu-lagu yang semua, yang ngawur-ngawur. Nah saudara, tapi Elvis, apa yang mamanya didik kepada dia? Elvis ini begini, dia di satu show yang dia harus nyanyi, banyak lagu. Dia bilang sama produsernya, sama agennya, saya mau nyanyikan lagu, There Will Be Peace in the Valley for Me Someday. Produsernya bilang, no way, kamu dibayar ini bukan buat nyanyi gitu-gituan, bukan buat nyanyi rohani. Enggak, kamu harus nyanyi itu. Dia bilang, no, saya promise my mom, I'm going to sing this song and I'm going to sing this song. Produsernya nggak bisa apa-apa. Dibiarin. Nah saya lihat sendiri pada waktu orang ini announce, ya dia ngomongnya gini, ya dia bilang si Elvis kepengen nyanyi satu lagu yang dia mau, katanya There Will Be Peace in the Valley for Me Someday. Oke? Nah attitude-nya seperti itu. Elvis nyanyi, There Will Be Peace in the Valley for Me Someday. Dia nyanyi dengan segenap hati. Saudara, itu dari mamanya. Dia bilang dia promise mamanya, dia nyanyikan itu. Dan saudara tahu, mamanya meninggal. Kalau nggak salah kena heart attack. Dan dia sedihnya luar biasa si Elvis itu. Dan saudara, biarpun sudah nggak ada mamanya, tapi peninggalan daripada mamanya di dalam hidup dia. Satu kali, saudara dia adain ya konser gitu, beberapa yang nyanyi. Pada waktu-waktunya dia menyanyi, saudara. Gak ada, dia dicari di mana-mana gak ada. Sampai ini orang yang cerita ini, orang yang cerita ini berkata bahwa mereka kelabakan cari Elvis gak ada. Akhirnya sampai mereka ke washroom laki-laki, Elvis ada di situ. Sedang apa? Sedang kneel down. Dia sedang doa sekeras-kerasnya pada Tuhan. Tuhan, karena dia bilang Elvis mempunyai keinginan hidupnya dipakai oleh Tuhan fully. Dan dia nangis, dia berkata, Tuhan, dia bilang, pakai saya, seluruh saya, pakai untukmu. Dia bilang, urapi saya supaya saya bisa menyanyikan untuk engkau sebaik mungkin. Supaya orang bisa mendengar siapa engkau. Dia berdoa di washroom itu. Sampai sesudah dia selesai berdoa, dia di bawah dan dia nyanyikan lagu. Saudara, itu seperti itu Elvis. Kemudian saudara, dia satu hari ke gerejanya Rex Humbard. Mungkin Rex Humbard, saudara tahu mungkin Rex Humbard dulu. Rex Humbard itu entah memanggil Elvis untuk nyanyi di gereja dia atau bagaimana. Si Elvis ada di situ, kemudian dia ngobrol sama Rex Humbard sama Maud Amy. Maud Amy itu istrinya Rex Humbard. Dan pada waktu ngobrol itu, Maud Amy berkata, Elvis, I pray for you every day. I pray for you. Dan kamu tahu, dia bilang, you are my bell ship. Elvis bilang, apa itu bell ship? Apa itu bell ship? Dia bilang, oh kata Rex Humbard, kamu gak tahu bell ship? Bell ship itu kalau di Israel, itu kumpulan domba-domba itu
ada satu domba yang pakai bel. Dan kalau mereka mulai berjalan, the bell sheep itu akan berjalan di depan. Berjalan di depan, bunyi kleneng gitu kan, bunyi belnya. Begitu jalan, semua sheep yang lain mengikuti dia. Dan dia berkata begini, you know Elvis, you are my bell sheep. Kamu itu diberi oleh Tuhan potensi untuk kalau kamu berjalan, orang akan mengikuti kamu. Ribuan orang akan mengikuti kamu. Sebab itu pakai potensi itu dengan benar. Saudara, Elvis nangis. Dia nangis. Seperti itu dia. Dan dia kelemahannya adalah wanita. Saudara tahu. Dia seperti apa kan gayanya, dan kemudian orang perempuan semuanya segila, kalau wah adoring dia sampai gila. Tapi dia senang, adoration itu dia senang sekali. Tapi pada satu hari, ini temannya ceritakan. Pada waktu dia jalan di aisle, wah itu semua perempuan, dan mereka cerit, Elvis, you are the king. Dia bilang, you are the king. Elvis bilang, no, Jesus is the king. Sudah tahu dari situ, saya bisa melihat dia itu sudah lahir baru. Tetapi tarikan dunia ini kuat sekali di dalam hidupnya. Tarikan dunia ini. Dia senang jadi terkenal, dia senang duitnya, dia senang diadore sama perempuan-perempuan. Dia senang itu, dia gak mau kehilangan ini. Tapi hatinya ditarik sebagai anak Tuhan. Ada tarikan di dalam roh dia. Tetapi dunia menarik dia. Saudara, dia itu hidup di dalam dua dunia. Itulah sebabnya saudara, orang yang seperti itu, saya tahu dia mati overdose drug. Kalau orang overdose itu enggak makan tuh, enggak sadar, enggak saudara. Saya bisa sadar. You know why? Karena jiwanya terpecah jadi dua. Dunia mau, tetapi hatinya buat Tuhan. Pecah saudara. Dia mati umur 42. Kalau kita taunya dia sebagai orang yang yang apa gitu. Dia nggak ambil keputusan. Tidak mengambil keputusan intentionally. Siapa yang mau dia ikuti? Untuk apa hidupnya? Kalau kita sudah ditebus oleh Yesus, kita mesti mempunyai keputusan secara intention. This is what, saya mau memilih situ bukan sini. Pada waktu Elvis terkenal, saudara tahu ada satu orang lagi yang terkenal. Enggak terkenal Elvis, yaitu Pat Boone. Saya lihat Pat Boone ambil keputusan mengikuti Yesus. Begitu dia ambil keputusan, pamornya turun, bang. Dunia gak senang sama orang yang seperti itu. Tapi hidupnya untuk Tuhan. Nah saudara, Elvis itu sebenarnya punya hati buat Tuhan. Spiritnya udah terikat sama Tuhan. Sudah mau untuk Tuhan. Tetapi flash dunia ini. Attract dia. Dan dia hidup pasti saudara, pasti. Tidak tenang. Itulah sebabnya favorit daripada lagunya. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me someday. Dia cari peace itu saudara, tetapi gak bisa dua. Terakhir sebelum dia mati, performan yang terakhir dia nyanyi, How Great Thou Art. Dia menang Grammy Award, menyanyikan How Great Thou Art. Pada waktu satu kali sebelumnya dia disuruh nyanyi How Great Thou Art, dia gak tahu lagu itu. Diajari saudara, gini lagunya, diajari How Great Thou Art seperti ini. Begitu dia diajari, dia latihan, dia jiwai lagu itu. Dia jiwai lagu itu. Dan seperti itulah dia menjiwai lagunya. Itulah sebabnya dia sampai menang Grammy Award karena dia menyanyikan dengan segenap hatinya. How great thou art Lord, how great thou art. Hatinya untuk Tuhan saudara.
Itulah sebabnya buat kita semua, Tuhan tebus kita. Make an intentional decision. Mau dunia atau mau Tuhan. Jangan bilang saya mau dua-duanya, gak bisa. Mati konyol. Satu, dunia all the way. Tuhan all the way. Mendingan seperti itu. Daripada ya baik-baiklah sinilah kalau bisa ya ini tolong orang lah kalau bisa. Tapi ya buat Tuhan, no. One, kalau kita gereja ini ingin menjadi anggota tubuh Kristus. Untuk bisa di dalam satu unity, menjadi manifestasi dari kehidupan Yesus dalam hidup kita. Maka kita harus belajar untuk mengambil keputusan. Saya mau mendengarkan Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang takut mengambil decision ambil Tuhan. Karena apa? Dia pikir nanti kalau ikut Tuhan saya jadi miskin. Ikut Tuhan saya jadi tidak terkenal. Ikut Tuhan saya nanti dibenci orang. Saya ikut Tuhan nanti diketahui. Saudara, don't worry. Don't worry. Saya berikan ayat di dalam devotion itu. Roma 8 ayat 32. Mengatakan begini. Roma 8 ayat 32. Ia yaitu Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan takut rugi. Malah mengikut Tuhan, malah segala yang Tuhan sudah sediakan buat kita akan menjadi milik kita. Pasti. Belajar how to receive that blessing. Belajar, kita harus mengikuti Bible study. Belajar bagaimana menerima blessing dari Tuhan itu. Banyak orang disediain blessing tapi saudara nggak tahu how to receive it. Sebab saudara berkata, halah blessing itu kan prosperity teaching. No, Tuhan sediakan. The reason saya suka berkata mengenai blessing karena I don't want you to miss that blessing. Tuhan sudah memberikannya kepada kita, tinggal kita ambil. Tetapi kita harus belajar mengambilnya bagaimana. Ada pelajarannya sendiri. Dan biarlah saudara belajar untuk ini. Jadi saudara ambil decision. Supaya gereja ini setiap kita mempunyai connection dengan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan kita yang sudah ditebus tidak menjadi orang yang duniawi, ikut Tuhan untuk selamat hidup dunia. No, respect Him. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita. Kita ini milik Dia. Sebab itu hiduplah untuk Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena karya penebusan-Mu itu complete, Lord. Seringkali kami tidak mengerti, mengapa ini, mengapa itu. Seringkali kami tidak mengerti, mengapa Engkau beda. Kami tidak mengerti Tuhan, bagaimana cara Engkau berpikir. Bapak pada hari ini, berikan kepada semua saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendapat pelajaran yang masuk ke dalam pikiran kami. Tetapi ajari kami semua untuk mengambil suatu keputusan. Apa yang kami inginkan di dalam hidup ini. Kami mau membuat suatu keputusan intentionally. Apakah kami mau mengikuti Engkau all the way atau mengikuti dunia all the way. Biar kaki kami jangan menginjak kepada dua dasar yang berbeda. Berikan kepada kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Berikan kepada kami pikiran yang tidak mau dikonform oleh dunia ini. Tetapi yang ingin ditransform oleh-Mu Tuhan. Untuk bisa mengenali Engkau lebih lagi, mengerti rencana-Mu dan hidup di dalam rencana-Mu. Dan kami tahu Tuhan hidup di dalam rencana-Mu tidak pernah rugi. Kami percaya hidup di dalam rencana-Mu itu adalah hidup di dalam kelimpahan. Karena Engkau yang kaya raya turun ke dalam dunia ini menjadi miskin agar supaya kami bisa hidup di dalam kelimpahan. Engkau yang kuat sudah mau dicambuki buat kami supaya kami disembuhkan.
Ajari kepada kami bukan hanya mengerti firman ini, tetapi menghidupinya. Melatih hidup kami di dalam segala janji yang sudah Engkau berikan kepada kami. Thank you Lord. Sementara kami akan mengikuti perjamuan kudus. Biar di dalam perjamuan kudus ini kami diingatkan kepada pengorbanan-Mu. Bahwa darah-Mu sudah tercucur bagi kami. Supaya kami dikuduskan. Dan kami mempunyai akses untuk masuk ke dalam kasih karunia-Mu. Untuk menerima pertolongan dan rahmat pada waktunya daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin.